Ketika mau sampai di pos 4, Wawan melihat sesosok Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua di channel Jejak Jati Diri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kalian semua terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Yang paling penting, semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi di segmen pengalaman horor pendakian, yang dimana di segmen ini saya akan menceritakan email-email yang sudah kalian kirimkan ke email saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor pendakian ke Gunung Ciremai yang dikirimkan oleh teman kita semua yang bernama Wawan. Bagaimana keseruan ceritanya? Tonton terus. Sebelum ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayolah sekarang kalian subscribe ke channel ini, dan kalian bisa follow Instagram saya di pojok sini. Gimana? Udah siap ya? Inilah ceritanya. Jadi, sejak tahun 2019, Wawan bersama 4 orang temannya berencana setelah ujian nasional itu melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Tetapi kemarin-kemarin mereka diskusi tentang pendakian mereka akan ke Gunung Gede Pangrango. Nah, tapi pendakian itu tidak jadi karena 3 orang diantaranya sudah pernah ke Gunung Gede Pangrango. Jadi mau gak mau mereka harus pindah tuh pendakiannya, jadi ke Gunung Ciremai. Nah, di antara mereka 5 orang dari mereka itu belum pernah ada yang ngedaki ke Gunung Ciremai. Jadi mereka sama-sama tuh diskusi, mencari info di internet tentang Gunung Ciremai itu seperti apa, dan posnya ada berapa, estimasi waktunya bagaimana, dan trekkingnya itu seperti apa, lalu jalur pendakiannya itu di mana saja gitu kan. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Palutungan yang berada di Kuningan. Nah, dari Cianjur ke Kuningan itu bisa sampai 6 jam perjalanan menggunakan bis AC. Nah, Wawan bersama 4 orang temannya, Wawan itu nama samaran ya, Wawan, Bagas, Bayu, Agus, dan Supri. 5 orang yang akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Nah, singkat cerita, mereka sudah berada di Kuningan itu sejak dini hari pukul 3 subuh atau 3 pagi. Lalu mereka mencari penginapan untuk melakukan istirahat sejenak untuk merilekskan tubuh atau badan mereka gitu, agar mereka di pagi hari melakukan pendakiannya badan fit kembali. Nah, sesudah mereka melakukan istirahat yang menurut mereka cukup, jam 5 subuh
mereka persiapan untuk sholat subuh, mandi, cuci muka, memeriksa peralatan yang mungkin ada kekurangan atau apa, dan membeli logistik di pasar dan di minimarket. Setelah semua itu beres, mereka langsung melakukan perjalanan dari tempat istirahat mereka ke Palutungan. Sampai di base camp Palutungan sekitar jam 7 pagi, mereka melakukan simeksi dan registrasi ulang. Tetapi saat mereka ingin melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, penjaga base camp ngomong, boleh diperiksa dulu gak barang-barangnya? Takutnya ada barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke puncak. Penundaan waktu pendakian pun dilakukan mau gak mau. Oke, jadi Wawan bersama teman-temannya dikumpulkan, carrier-nya dibukain satu-satu, diperiksain. Setelah itu, Wawan bersama 4 orang kawan lainnya langsung melakukan pendakian jam 8 pagi. Nah, dari base camp sampai pos 1 Cigowong itu nggak ada kendala apapun. Karena masih pagi, masih segar, mereka bercanda-canda, mereka bertawa-tawa, mereka ngobrol, pendakian pun santai. Di estimasi waktu mereka dari base camp sampai pos 1 itu sekitar 2 jam. Nah, tapi mereka memperlambat perjalanan sampai pos 1 itu 4 jam. Dari jam 8 mereka baru sampai pos 1 itu jam 12 siang. Jam 12 siang mereka baru sampai ke pos 1 Cigowong. Mereka tidak sadar bahwa perjalanan yang mereka alami itu sangat menguras waktu, saking santainya mereka. Dari situ tidak ada yang sadar. Dari situ tidak ada yang membuka HP atau melihat jam, di situ tidak ada. Nah, dari base camp sampai pos 1 itu landai, ya agak terjal lah gitu, kata dia. Jadi kita bercanda-canda, seakan-akan kita itu senang untuk melewati pos 1, dari base camp sampai pos 1. Nah, di pos 1 mereka istirahat. Sampai-sampai temannya Wawan itu tidur dan ketiduran. Pas dibangunin, "Bay, bangun, ayo lanjut." Bayu cuma bilang, "Sebentar, masih capek." Ya mau gak mau kan, takutnya terjadi apa-apa dengan Bayu, kita juga gak bisa memaksa dia untuk berangkat gitu. Apalagi kita ninggalin dia, katanya. Oke, nah, 10 menit lagi ya, kata Wawan seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong, Wawan ini adalah leader ya di pendakian mereka. Bayu bangun dan melanjutkan perjalanan ke pos 2 Kuta. Nah, di peta dari pos 1 ke pos 2 itu estimasi waktunya sebentar, 30 menit saja. Tetapi mereka lagi dan lagi berjalan dengan santai, saking santainya sampai pos 2 Kuta. Mereka sampai jam 1:30. Bayangin, sampai jam 1:30 di Kuta, baru pos 2 loh. Nah, di situ pun mereka istirahat, ngobrol, ngopi, ngerokok, dan lain sebagainya. Nah, lanjut, singkat cerita,
Di pendakian pos 2 ke pos 3 itu sekitar kurang lebih 45 menit. Dan mereka lagi dan lagi, biasa ya. Mungkin di antara mereka ya belum paham soal estimasi waktu. Jadi saking santainya, saking lambatnya mereka berjalan, mereka tidak sadar bahwa waktu itu sudah menunjukkan jam setengah 2 gitu kan. Nah, sampai jam 3 mereka baru berada di pos 3 Paguyangan Badak. Situ jam 3 berada di pos 3. Nah, di situ Bayu ngeluh lagi. Wan, kalau mau berangkat bangunin ya. Wawan cuma bisa ngejawab gitu. Di dalam hati Wawan merasa aneh kepada Bayu. Karena apa? Karena dari Cianjur kita itu sama-sama tidur bareng, makan bareng, terus ngemil bareng, kemana-mana bareng, sampai pendakian, sampai pos 3 juga bareng gitu. Tetapi kenapa di sini hanya Bayu saja yang merasakan ngantuk gitu. Nah, lanjut, ketika mau berangkat itu Wawan langsung membangunkan Bayu kembali. Bay, bangun, ayo kita berangkat. Akhirnya Wawan pun dan teman-teman membangunkan Bayu, dan Bayu pun bangun, lanjut lagi ke pos 4. Nah, di perjalanan ada seekor burung yang sedang diam di atas batu. Lalu Bayu bilang ke Wawan, Wan, itu burung bagus banget. Bisa kali kita ambil? Wawan ngejawab, sok aja kalau bisa, kan burung bisa terbang. Dideketin sama Bayu. Pas mau ngambil, burung itu terbang dan jatuh di salah satu pohon yang tumbang. Nah, di situ Wawan berpikir, itu burung emang bagus, cuman kok terbangnya itu seperti burung merpati. Kita deketin, dia terbang, tapi terbangnya itu nggak jauh, dia ngedarat lagi. Jadi seakan-akan kita itu dituntun oleh burung itu. Nah, akhirnya mereka berdiskusi tuh di situ. Kayaknya kita diintai sama burung. Bayu nyeletuk, ada-ada aja lu. Lihat aja jangan nanti. Oke, lihat. Burungnya bagus gitu. Dan mungkin burung itu juga sering kali ya menuntun pendaki sampai puncak Ciremai. Nah, singkat cerita, sore sampai pos 4 itu Arban ya, pos 4 Arban itu kisaran kurang lebih jam 5. Jam 5 baru sampai pos Arban. Nah, di Ciremai itu pos 4 Arban itu pos yang paling bagus. Jadi bentuk posnya itu seperti rumah atau shelter, itu ada terasnya ya, kayak seperti pendopo lah kayak gitu ya. Nah, di situ mereka gelar tikar, ngopi, masak mie dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya. Nah, di situ mereka berlima ketiduran. Apesnya mereka ketiduran. Nah, ketiduran sampai jam 7 malam. Singkat cerita, jam 7 malam itu Bayu bangun dan membangunkan teman-teman yang
ketiduran dengan pulasnya mereka. Bayu bilang seperti ini, bangun, bangun, bangun. Kita ketiduran, sekarang udah jam 7. Dari base camp sampai pos 4, yang baru melihat jam itu adalah Bayu. Gitu. Nah, dari situ Bayu yang paling semangat. Bayu yang paling semangat untuk membangunkan mereka. Seakan-akan dari pos-pos sebelumnya dia yang paling semangat. Tapi kan kita bisa lihat dia yang paling ngeluh ngantuk, dia yang paling ngeluh buat tidur, istirahatnya lama gitu. Tapi jam 7 malam di pos 4, dia yang paling semangat membangunkan. Ayo kita lanjutkan. Seperti itu. Nah, akhirnya 5 orang itu bangun. 5 orang itu bangun dan akhirnya mereka kaget. Wah, kok kita bisa ketiduran di pos 4? Dan mereka pun lupa untuk tidak mendirikan tenda. Mereka aja gelar tikar, kompor, ngopi, masak mie, habis itu lalu ketiduran. Dan bangun-bangun dalam keadaan berantakan. Kompor di mana, terus kopi belum habis gitu kan. Nah, akhirnya mereka membereskan barang-barang bawaan mereka, carrier dan lain sebagainya sudah terpacking lagi. Dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dulu tuh di situ ya sambil ngabisin kopi. Nah, habis itu biasa ngerokok kayak gitulah ya. Nah, langsung lanjut ke pos 5 itu jam 8 malam. Nah, tetapi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke pos 5, Wawan ngomong ke teman-temannya, ini mau dilanjutin nggak? Kalau mau dilanjutin, ayo. Tapi kalau misalkan enggak, ya nggak apa-apa. Kita berarti ngiderin tenda di sini. Nah, temannya bilang, sepertinya kita harus melanjutkan perjalanan karena nggak logis juga sih kalau misalkan kita mendirikan tenda di sini karena tidak ada tulisan camp area di pos 4 itu, dan takutnya kita melanggar apa yang sudah diterapkan oleh pengelola setempat. Wawan sebagai leader menerima saran itu, cuman Wawan juga memikirkan resikonya. Kalau misalkan kita lanjut, kita kan tidak diperbolehkan untuk trekking malam. Dan di situ pun ada beberapa orang kawan Wawan itu yang awam soal pendakian, bisa dibilang ya pemula lah gitu. Dan akhirnya suara terbanyak ya mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Nah, lu tahu kan pos 5 apa? Hah? Yang belum tahu, pos 5 itu adalah Tanjakan Asoy. Gimana Tanjakan Asoy? Ini nih gambarnya nih. Nah, itu Tanjakan Asoy. Ya, bayangin aja sama lu semua. Gimana kalau misalkan kita melakukan pendakian ke Gunung Cermai malam-malam, sekitar jam 8 malam kita masih melakukan pendakian, dan pendakiannya itu di Tanjakan Asoy seperti ini. Nah, akhirnya lanjut lagi nih ya ke cerita. Akhirnya mereka terpaksa untuk melakukan pendakian. Tapi di perjalanan rokok temannya Wawan itu ketinggalan di pos 4. Akhirnya temannya Wawan itu bersama Wawan sebagai leader, 2 orang ke bawah untuk mengambil rokoknya itu. Dan 3 orang temannya termasuk Bayu itu melanjutkan perjalanan ke pos 5. Nah, di situ kejadian aneh muncul.
saat Wawan dan satu orang temannya yang rokoknya ketinggalan itu melakukan trekking ke bawah ke pos 4 untuk mengambil rokok. Lo mau tahu apa kejadiannya? Ketika mau sampai di pos 4, Wawan melihat sesosok anak kecil sedang duduk memakai jubah warna hitam di tempat tadi mereka istirahat atau di tempat mereka tadi ketiduran, di tempat yang mereka ngerokoknya itu. Wah, gue merinding ya. Ini udah jam 1:30 men. Lalu si Wawan itu ngomong, udah rokok lu gue ganti nanti di bawah, sekarang ikut gue nyusul anak-anak. Temannya si Wawan itu aneh, loh kenapa? Itu rokok gue. Gak apa-apa, besok lagi gue ganti. Dan kebingungan dong temannya Wawan itu. Dan akhirnya mau gak mau ya kita harus patuh ke leader. Oke. Nah, di tengah perjalanan menuju pos 5, Wawan bersama temannya itu ngomong ke Wawan, Wan, emang kenapa tadi lu lihat apa? Enggak, gue gak ngeliat apa-apa, nanti aja di bawah aja. Oke. Nah, dari situ Wawan bertemu dengan teman-temannya yang bertiga itu yang berada di pos 5. Nah, dari pos 5 dia istirahat dulu tuh di atas batu. Si Bayu ngomong ke Wawan, Wan, lu kenapa? Kayak mau buru-buru aja. Bentar dong, kasihan tuh teman-teman kita. Ayo, cepat. Nanti keburu kemalaman. Kita belum ngedirin tenda, kita belum masak, kita belum prepare buat besok. Itu alasan Wawan kepada teman-temannya. Gitu. Padahal dia takut dengan sosok yang tadi. Nah, lalu dari tanjakan Asoy pos 5 sampai pos 6 Pasanggerahan itu sekitar memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dari 1 jam itu, saking mereka cepatnya, mereka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit saja. Dan di situ, dari jam 8 malam sampai jam 9 malam, mereka sudah berada di pos 6 Pasanggerahan. Dan akhirnya mereka mendirikan tenda di pos 6 itu. Walaupun di pos 6 itu tidak ada tulisan camp area di situ. Nah, di situ pun mereka mendirikan tenda di lahan-lahan yang sempit karena terpaksa. Yang ditakutkan mereka trekking terlalu malam. Dan akhirnya Wawan memutuskan bahwa kita harus ngecamp di sini, mau gak mau, karena ini udah larut malam sekali. Nah, di situ Wawan bersama teman-teman lainnya langsung tuh mendirikan tenda, memasak, ngopi, lalu beristirahat untuk melakukan trekking summit keesokan harinya. Setelah mereka mendirikan tenda, mereka tidur. Lo mau tahu apa yang terjadi? Ketika mereka tidur, Wawan bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dan si kakek-kakek itu bilang, Dek, jagain teman kamu yang memakai carrier berwarna merah. Karena dia dari tadi ngelamun terus. Lalu si Wawan langsung kaget. Wah, carrier yang warna merah siapa?
Pas dilihat-lihat, itu adalah carrier yang dipakai oleh Bayu. Astagfirullahaladzim, cuma mimpi. Dan akhirnya Wawan kembali lagi tidur. Dan dia bermimpi lagi. Dan si kakek-kakek itu masih hadir di mimpi dia. Dan si kakek-kakek itu ngomong lagi ke si Wawan seperti ini. Dari pos 1 sampai pos 3 yang memakai carrier berwarna merah itu ditempelin oleh makhluk. Makhluk itu adalah seorang ibu-ibu memakai kebaya. Si kakek-kakek itu bilang seperti itu. Dan akhirnya si Wawan kembali terbangun. Di situ dia langsung mendekati si Bayu dan tidur di sebelah si Bayu. Takutnya terjadi apa-apa. Dan akhirnya jam 4 subuh mereka langsung terbangun semua melakukan trekking summit menuju puncak Ciremai tanpa membawa carrier apapun. Dan yang paling semangat, lo mau tahu siapa? Ya, Bayu yang paling semangat. Yang paling semangat itu Bayu. Nah, dia melakukan perjalanan jam 4 subuh sampai ke pos 7 itu Sanghyang Ropo ya. Nah, terus mereka melakukan perjalanan dari pos 6 sampai pos 7 Sanghyang Ropo. Itu kisaran waktu kurang lebih 1 jam. Di pos 7 mereka baru bertemu dengan pendaki-pendaki yang lainnya. Nah, di situ mereka berkenalan dan akan melakukan trekking summit bareng-bareng. Lalu langsung mereka ke pos selanjutnya, Goa Walet. Jadi di Ciremai itu ada goa yang dinamakan Goa Walet ya, karena banyak burung walet. Dan di situ mereka menunggu summit. Mereka menunggu summit bareng-bareng dan akhirnya mereka ke puncak. Dan di puncak mereka terharu, mereka melepaskan segala kecapaian mereka, merasakan apa yang namanya mental diuji. Nah, mereka pun ke base camp, turun ke base camp sampai jam 12 siang. Jam 12 siang mereka sudah ada di base camp dan ada beberapa cerita yang harus kita dengar, kata Wawan. Jadi si Wawan semalam bermimpi ada kakek-kakek yang hadir di mimpi dia, seakan-akan mengajak dia bicara. Katanya jagain temanmu yang memakai carrier warna merah. Bayu langsung sontak, wah kan itu gua. Nah, kenapa dijagain? Karena dari pos 1 sampai pos 3 ada ibu-ibu yang nempel di carriernya si Bayu. Makanya kenapa dari pos 1 sampai pos 3 itu si Bayu itu merasakan ngantuk terus. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, temannya Wawan ngomong ke Wawan, "Wan, terus cerita yang kita ngambil rokok yang katanya mau lu gantiin mana?" "Oh iya, gua di pos 4 ngelihat anak kecil lagi duduk di tempat tadi lu ngerokok." Sontak dia seperti gak percaya, "Wah, gua gak ngeliat apa-apa, Wan." Makanya gue terus ngajak lu buru-buru ke pos 5. Nah, seperti itu ceritanya. Oke, bagaimana ceritanya? Kalau seru, komen di bawah. Jangan lupa like-nya, komennya. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel
saya sekarang ya. Segitu saja videonya. Semoga Wawan dan bersama teman-teman lainnya tidak kapok untuk melakukan pendakian. Semoga mereka baik-baik saja dan tidak ada kendala apapun dalam pendakian selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.